Kalau siang acara puncak kita, alhamdulillah sudah disampaikan tadi Bapak Ustadz dari Sulaiman beserta rombongan sudah hadir bersama kita yang akan menyampaikan tausiah kita pada siang hari yang berbahagia ini. Untuk singkat waktu, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ustadz Kondang kita dari Jakarta. Alhamdulillah, alamin. Bapak Ustadz dari waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum kita memulai, saya mau berusaha sedikit. Sebelumnya saya minta Ustadz, jangan tertipu penampilan. Ini casting aja Ustadz. Tapi aslinya saya penyanyi. Saya kalau tahu ada panggung saya bawa gitar. Ya. Mungkin sebagian ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang jarang nonton TV mungkin nggak tahu. Baik hadirin sekalian, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu sekalian, kalau dengar nama Nabi bersalawat ya. Kata Nabi, kalau orang dengar nama Nabi tak bersalawat, dia orang pelit. Nanti gak jumpa Nabi di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau yang punya anak, yang mau anaknya ditenangkan, jangan buat ribut. Karena ini penting. Yang saya sampaikan ini bukan perkara main-main, tapi perkara yang sangat penting. Ya. Buat siapa saja. Sekarang khusus buat saudara-saudara dari Sunda. Masya Allah. Saya tinggal di Bandung, tapi asli Minang. Asli Minang, merantau ke Bali. Terus ketika saya mulai garap lagu-lagu saya di Bandung, studio di Bandung, teman-teman. Jadi banyak cerita lah tentang Sunda. Yang penting, yang jelas semua luar biasa. Orang yang baik-baik. Terus cantik-cantik gitu. Baik hadirin sekalian. Ya, semua kita tolong tawajuh. Dan ada yang ngobrol kiri kanan, buka mata, buka telinga. Nah, ini majelis ini. Mudah-mudahan nanti pulang-pulang dari majelis ini bertambah keimanan kita. Amin. Bertambah ilmu, kemudian meningkat amal. Akhirnya meningkat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, sengaja aku menciptakan, kata Allah, kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia. Jadi kematian dan kehidupan ini adalah ujian. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, kita mesti pahami ini ujian. Ya? Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, tapi kekayaan adalah ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kegagalan, bukanlah sebuah kehinaan, tapi kemiskinan adalah ujian. Hari ini orang merasa kalau dia kaya itu sukses, bukan. Dapat jabatan bukanlah sebuah kemuliaan, tapi itu ujian. Ya, nanti kalah Pak, nanti tidak jadi, nanti tidak masuk ke parlemen, itu pun bukan sebuah kegagalan, tapi itu ujian. Hari ini kita sangka yang ujian itu cuma penyakit, kemiskinan, musibah, itu ujian. Kita tak pikir bahwa saya kekayaan, kesehatan, ini juga ujian. Ya. Jadi fungsinya semua Allah berikan suasana keadaan di rumah-rumah sama Allah untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalnya? Masya Allah, itulah orang berjaya kita. Dan baiknya amalan seseorang berhubungan erat dengan keyakinan yang ada di hatinya. Kalau baik yakinnya, baik amalnya. Kalau salah yakinnya, pasti salah amalnya. Hari ini kalau ada orang yang yakin sama dunia, Pak, yakin kalau dia berkuasa dia berjaya, kalau dia kaya dia bahagia, itu keyakinan yang salah, yang keliru. Akhirnya hari mulia begitu banyak orang Islam hari ini, dia buat amal, dia salat, dia tahajud, dia pergi haji, pergi umrah. Di sana bukannya kita bukan mencari Allah, tapi mencari dunia. Banyak-banyak.
Sepertinya dia nangis-nangis, ya Allah, tahu-tahu minta dunia. Di tempat makbulnya doa, saya sering buat jamaah pergi umrah. Itu ada tempat-tempat makbulnya doa. Di depan Ka'bah itu, di Multazam dan beberapa tempat hadir mulia, itu minta apa sih Allah mulia. Ketika satu orang sampai ke sana, dia pegang kiswah, dia menangis. Pas kita dengar doanya, ya Allah, anakku mau ujian nasional, tolong luluskan dia. Terus saya bilang, kenapa di sini anakmu nggak lulus punya masalah? Kenapa kau minta ya Allah beri hidayah anakku, jadikan anakku anak yang soleh, selamatkan kuburnya, masyarakat. Paham? Bukan nggak boleh berdoa masalah dunia, silakan. Tapi jangan sampai hati mulia ketika Allah beri kita palu di tangan kita, diberi kesempatan untuk memecahkan batu yang besar, ternyata memecahkan telur sama palu. Kalau urusan dunia ini, Pak, maaf ya, orang-orang yang tidak beriman pula bagi dunia. Dunia itu sampah dalam pandangan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak punya sampah yang bau busuk menjijikan di depan rumahnya. Tiba-tiba datang musuh kita lewat. Padahal dia katakan ambil semua, kau bawa semua. Begitulah kira-kira hati mulia Allah memandang dunia ini. Siapa yang mau Allah bagi? Jangan diri Pak, Bu, maaf ya, lihat orang ini kalau ini rata-rata muslim semua ya. Ini pilkada, calonnya satu Islam, satu non muslim. Tahu menang non muslim. Itu bukan sebuah kejayaan, biasa aja. Kita kalah juga bukan sebuah kehinaan. Dia tak pernah sholat, dia tak pernah bayar zakat, dia hari ini maksiat, hari ini zina, mabuk, judi, rumahnya mewah, mobilnya mewah. Kita mau saya ini Pak, itu istidraj. Kalau mereka tidak cepat-cepat kembali kepada Allah, mereka hanya menunggu azab Allah datang saja. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Tapi beda Pak, kucing dikasih makan meskipun tulang bulu dan sisa-sisa makanan, tapi dia dikasih makan karena disayang. Tikus dikasih makan kadang-kadang roti bakery, yang mahal, roti keju. Mahal makanan tikus, tapi dia dikasih makan karena dibenci. Ketika tikus sudah mulai makan, karena yang punya rumah habisin. Di dalam makanan ada racun. Mulai mabuk, ambil pentol, dihajar kepala. Nah, jadi kucing nggak usah iri dan makanan tikus. Karena dunia bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Apa yang dicari di dunia? Coba, Pak Wakil Wali Kota, Masya Allah. Ini amanah dari Allah. Kalau beliau gunakan untuk agama Allah, beliau orang pertama masuk surga dengan wali kota. Tapi kalau dia berkhianat, digunakan untuk dunia maksiat, coba lihat, pengadilan dunia saja begitu mengerikan. Apalagi di akhirat nanti. Maka hati-hati. Semua ujian. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang cacat imannya. Nah, jangan salah paham. Hari ini kalau ada orang kaya datang ke rumah kita, oh silahkan Pak, ribu satu rumah melayani orang kaya datang. Tapi kalau orang miskin datang, duit keluar lagi nih, proposal apa lagi nih? Susun aja. Kenapa kita memuliakan orang sesuai dengan keduniaan mereka? Mulia adalah orang sesuai dengan agamanya, dengan imannya. Bapak Ibu sekalian, ulama sampaikan, orang Islam ini laki-laki dan perempuan, kita harus memuliakan semuanya seperti memuliakan raja dan ratu. Kenapa? Karena semua kita yang hadir di sini adalah calon raja dan ratu di surga. Satu orang kampung, dia tak sekolah, tak ada ijazah SD pun tak ada. Wajahnya tak cantik, tak rupawan, tak tampan dia. Penyakitan, miskin. Apalagi itu, udah tinggal di kampung, tak sekolah, tak pandai apa-apa, bukan orang terpandang, tak punya pangkat, tak punya jabatan. Penyakitan lagi. Wajahnya pun tak tampan, tak rupawan. Tapi di hati dia ada Allah. Di hati orang kampung tadi ada ketakwaan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya orang kampung miskin yang seperti itu, dia lebih mulia daripada seluruh presiden kafir yang ada di seluruh dunia. Kemudian dalam ketakwaan,
Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ini maksud halal bihalal kita mendudukkan ini lagi, jauh-jauh tinggalkan surga dengan sini ngapain? Kalau untuk dunia, Pak Rudi menang pulang kampung aja. Karena di Sunda juga banyak orang kaya. Ya. Saya orang Minang, orang Padang, saya sering sampaikan ke teman-teman ikatan Minang Sayu, kalau saya diundang ceramah, saya bilang, kalian tinggalkan kampung halaman kita, tahu nggak? Pepatah penitih orang tua kita di Minangkabau, hujan ameh negeri orang, hujan batu di negeri seorang, tetap lebih suka di kampung sendiri. Ngapain tinggalkan kampung kalau untuk urusan dunia? Tahu nggak? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Aku lebih cinta negeriku sendiri. Itu orang tua kita dulu Pak, di Minangkabau. Kalau mereka keluar kampung, dua urusan saja. Kalau bukan belajar agama, pasti dia balik agama. Kalau bukan buat ta'lim, menuntut ilmu, pasti dia berdakwah. Pergi ke Sulawesi Pak, siapa yang mengagama di sana? Datuk Sulaiman, ada 3 datuk. Ke Paulu, orang Minang juga yang mengagama di sana. Yang jadi imam di Masjid Haram, Syekh Ahmad Yasin Al-Farabi, imam Masjid Haram. Dua Buya Hamka. Saya orang kampung saya mana yang muncul mana? Yang hebat malah orang Riau, Ustaz Somad. Tapi itu ada garis Minangnya juga. Kenapa hati mulia? Karena kita merantau hari ini, salahnya kita lihatnya untuk urusan dunia, maka banyak yang lalai. Itu masalahnya Pak. Nggak semua kondisi, saya lihat semua sudah benar niatnya. Niat hijrah ke sini karena Allah. Sekarang luruskan niatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Orang yang hijrah untuk dunia akan dapatkan dunia. Orang yang hijrah untuk wanita yang akan dinikahi dia akan dapatkan wanita. Orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya dia akan dapatkan Allah dan Rasul. Ya sudah, kan sudah terlanjur di sini. Sekarang luruskan niat. Jangan lagi niat pengen jadi orang kaya. Niatnya cari ridho Allah saja. Insya Allah ya. Niatnya kalau ditanya orang lagi habis ini, seluruh orang Sunda yang ada di Dumai, bapak ibu cita-citanya apa? Satu dia jawab, masuk surga. Di dunia nggak masalah Pak, mau kaya dan miskin asal masuk surga. Betul kan Bu? Bapak ibu mau nggak jadi orang paling kaya di Dumai, tapi masuk neraka? Nggak mau kan? Nggak apa kaya, tapi masuk surga. Nggak apa menang nanti, caleg nanti, silahkan. Tapi masuk surga. Makanya tidak ada tipu-tipu, tidak ada fitnah, tidak ada namimah, ada domba, tidak ada sikut menyikut. Ini politik dalam Islam. Saya banyak Pak menemani calon-calon kepala daerah yang sudah masuk, termasuk paman saya sendiri, adiknya mama saya itu wali kota Solo, ini gerak Pak Zulfian. Waktu dia telepon saya, dia bilang, Der, tolong mau kampanye. Saya kalau jangan kampanye, udahlah, itu lagu lama. Sekarang kumpulkan masa, buat tablik akbar saja. Jangan katakan pilih saya, pilih saya. Tidak usah bikin foto. Minta izin ya, KPU, diizinkan. Ayo kita bikin majelis tablik akbar. Tidak ada katakan pilih paman saya, kumpulkan uang sebanyak mungkin. Terus saya katakan sama beliau, nanti om ceramah kasih tahu sama jamaah, jangan pilih saya. Berani apa gitu? Katakan 2 orang calon saya itu lebih baik dari saya. Wah, kalau jangan pilih saya nggak berani om gitu. Tapi katakan mereka berdua lebih baik, berani kan? Dia buat. Akhirnya Pak, ketika pilkada menang. Karena hari ini umat sudah capek dengan janji-janji. Betul. Kursi kita ini Pak, pejabat-pejabat itu di hati umat. Maka dekati umat dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Wow, nanti dikatakan menjadikan agama sebagai politik. Terus mau dibawa ke mana Pak? Kalau politiknya pakai agama, pakai apa? Hah? Mau pakai apa? Masa biasanya pakai agama? Masa mengurus kota, mengurus provinsi, mengurus negara nggak pakai agama? Ini cara pikir orang-orang yang hendak melemahkan semangat orang berjuang. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Makanya mulai hari ini siapapun di sini yang akan jadi pejabat, tolong
Flashback ke belakang bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabat menaklukkan dunia. Bapak Ibu tahu nggak? Di Makkah Nabi ditawarkan ke raja. Di Makkah Nabi diserahkan kerajaan sama Abu Jahal dan gengnya. Asal jangan dakwah-dakwah lagi deh. Ya Muhammad, kamu mau jadi pemimpin, kami ajak kamu jadi pemimpin kami. Kalau kamu mau jadi orang kaya, kami kumpulkan harta kami, kamu akan jadi orang paling kaya di Jazirah Arab. Kalau kamu inginkan wanita, kami kumpulkan 10 perempuan tercantik di Arab, Miss Arab menjadi istri. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, seandainya paman-paman sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tak akan meninggalkan dakwah walau sekejap mata. Ini dakwah. Selesaikan semua masalah dengan dakwah. Semua saya bicara ya, dan ini bukan hanya buat pejabat saja, buat kita semua. Pedagang di pasar, dakwah di pasar. Nabi Allah tak akan tanya tanggal sekian, jam sekian, hari itu aku datangkan orang ke tokomu. Allah tak tanya untukmu berapa, biar dia apa, bukan itu yang Allah tanya. Yang Allah tanya, kamu berdakwah nggak sama dia? Kamu cerita tentang aku kepada dia atau tidak? Ini masalah. Kalau tidak, masalah. Jadi hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenali Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat merapat kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah Taala, dia akan taat kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Kenapa hari ini azan berkumandang nggak terus di bapak-bapak? Kenapa? Karena nggak kenal siapa yang panggil. Coba kalau orang kaya manggil, datang apa? Orang paling kaya di rumah ini panggil ini, buru-buru datang. Bos ini. Coba Pak Wali Kota yang panggil, Pak Wakil Wali Kota yang panggil, buru-buru datang. Kenapa Allah yang panggil, yang beri kita mata, beri kita telinga, beri kita lisan, beri kita akal untuk berpikir, beri kita oksigen gratis untuk bernafas. Air tak kalau dibayar, berapa harus dibayar? Dari kecil kita dulu. Allah beri istri, beri suami, beri anak, beri pangkat jabatan, beri macam-macam, berjuta nikmat Allah lagi. Jadikan karbon sebagai tintanya ke Allah, daun-daun jadikan sebagai kertas. Lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah satu persatu, one by one, tulis nikmat Allah. Kiri itu air laut, habis pada daunan. Niscaya masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa Allah panggil kita nggak datang? Kurang ajar. Maka mulai hari ini semua bapak-bapak mendengar panggilan azan Allahu Akbar, nafikan selain Allah. Sedang sibuk rapat paripurna, tinggal di majelis. Kecuali ibu dokter ya, orang lagi operasi, azan tinggalkan, nanti mati orang jangan, nggak boleh. Selesaikan dulu. Nggak sakit gitu juga. Tapi kalau ada transaksi bisnis, kita lagi transaksi, tiba-tiba azan berkumandang, lanjutkan transaksi apa begini masih Pak? Marah kamunya, kalau kamu mesti batal bisnis, batal apa? Untung 1 miliar. Mikir dulu nih begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka mulai hari ini hadirin sekalian, ketika azan berkumandang, orang yang mencintai Allah itu dengar nama Allah wajilat seluruh bergetar hatinya. Yang pernah jatuh cinta tentu memahami perkara ini. Pak, pernah jatuh cinta ya? Ibu pernah jatuh cinta? Orang kalau sedang jatuh cinta itu, dia suka memikirkan kekasihnya. Orang kalau sedang jatuh cinta, dia suka menyebut-nyebut nama kekasihnya. Saya dulu waktu SMA aku masih ingat, saya suka sama satu orang. Saya lagi jalan, tiba-tiba ada orang sebut nama ini, berhenti saya. Kurang ajar. Kenapa dia sebut nama dia? Kalau orang suka sama seseorang itu, lihat atap rumah kekasihnya bahagia. Saya sekolah saya di sana, rumah dia di sana, muter-muter, lihat atap rumahnya. Oh, udah bahagia. Bapak-bapak ini kalau nggak senang lihat masjid, ini masalahnya. Orang mencintai Allah itu lihat rumah Allah, masjid itu bahagia hatinya. Kalau terbang naik pesawat itu, yang nampak itu cuma kubah-kubah masjid saja. Mana lagi masjid, mana lagi masjid, mana lagi masjid.
Kalau lulus mendapat hidayah, mana lagi hotel yang bagus? Setelah dapat dia masjid. Dan orang yang mencintai seseorang, dia suka bertamu ke rumah kekasih. Maka, apalagi ditawarkan nginap di sini aja bang. Bapak-bapak ini kalau diajak nginap di rumah Allah mau nggak? Itikaf. Kalau nggak mau pasti tidak cinta sama Allah. Orang yang cinta sama Allah ini Pak, dia waduh lama-lama di rumah Allah. Maka coba nanti bahas semua ya, ibu-ibu yang masih punya suami, dorong suaminya ke masjid. Bang, boleh cinta sama aku bang, tapi cintamu kepada aku jangan melebihi cintamu kepada Allah. Itu istri yang baik. Bangunkan suami subuh, percikkan air ke wajahnya. Kasih sayang Allah kepada seorang wanita yang memercikkan air ke wajah suaminya untuk membangunkan suaminya kimulai. Saudara, baik, bangun saya, bangunkan aku istana di surga. Kasih sayang Allah buat seorang laki-laki yang membangunkan istrinya untuk bangun malam, sholat malam, lalu baca berdoa sholat di hadapan Allah. Pernah dibuatnya ini Pak? Suami jadi imam, istri di belakang, kemudian berdoa nangis-nangis berdoa. Itulah puncak kenikmatan rumah tangga. Apalagi udah ta'lim di rumah, tiap hari kita ta'lim di rumah, suami baca ta'lim, anak istri dengarkan. Pak, fardu ain, wajib hukumnya setiap rumah ada ta'lim. Bacakan ayat Allah, bacakan hadis Nabi di rumah-rumah kita, sehingga malaikat akan mengurumuni rumah kita. Kalau malaikat sering bertamu di rumah kita, sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Jangan mengeluh hari ini Bu, Pak, anak nakal, anak bandel, nyamuk, itu orang tua. Kenapa? Orang tua tak hidupkan ta'lim di rumah. Ini tak ta'lim di rumah. Insyaallah baik. Kenali Allah, hidupkan sunnah. Kalau ada sunnah di rumah tangga kita, ada surga di rumah kita. Ada surga baik ini jannati. Suami jauh dari rumah, rindu pulang ke rumah, rindu menatap wajah saleh istri yang menyedihkan pandang matanya. Ini banyak bapak-bapak ini curhat sama saya. Mau masuk rumah kita rindu jantungnya. Ini apalagi dia omelin apalagi. Sampai depan pintu rumah, interogasi langsung. Dari mana? Sama siapa? Kemana? Biarlah duduk suami dulu. Kasih minum. Ini banyak. Nafas dulu. Ini kesalahan kecil tapi yang membuat rumah seperti neraka. Sehingga kalau suami keluar rumah, 100 meter dari rumah, yes, aman dia bebas dari kuntilanak di rumah lagi. Jadilah wanita yang terbaik, yang taat kepada suami. Syarat suami istri ini masuk surga ini sederhana saja. Ridho suami kepada dia. Dia meninggal dunia, kata suaminya, diumumkan, hai hadirin sekalian, aku ridho kepada jenazah ini. Sudah buat ibu sudah. Aku ridho kepada dia. Ibu rajin tahajud, wajib pergi umroh lagi, habis tanya kemana-mana. Tapi pas mati, kata Allah, kata suaminya, aku nggak ridho sama mayat ini. Seumur hidup dia omelin aku. Sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Ini baik. Maka istri itu panggil dengan panggilan kesayangan Pak. Ya, Mam. Manggil istri itu panggil baik, sayang, darling, cinta. Rasulullah memanggil istri apa? Humairah, ayam itu merah-merah. Tak panggil nama. Di Al-Quran itu Pak, ribuan ayat. Tak satu pun ayat Al-Quran yang memanggil Rasulullah SAW dengan nama beliau. Nggak ada. Kalau Nabi lain dipanggil dengan namanya biasa saja. Ya Sulaiman, ya Musa wa Harun, ya Ilyas, ya Isa. Tapi kalau Rasulullah SAW, Allah panggil dengan nama-nama spesial. Karena orang kalau mencintai seseorang itu dia panggil kekasihnya dengan nama khusus. Nah, ini sunnah Pak. Coba lagi benahi rumah tangga kita semua, sehingga dari rumah tangga kita keluar orang-orang saleh, hafiz, hafilah, alim. Apa Allah panggil Rasulullah? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Mudassir, ya ayuhan Muzammil, Yasin, Toha. Itu semua nama panggilan kepada Rasulullah. Gak ada yang Muhammad. Coba tanya sama hafiz Quran, ada gak ayat yang berbunyi ya Muhammad? Gak ada. Oh, dia sudah tua, malu saya panggil istri, panggil sayang. Ada pak kakek-kakek umur 80 tahun? Umur berapa? 80 tahun, istri 75 tahun.
Pagi-pagi datang tamu ke rumahnya, dia langsung panggil istrinya, sayang bikinkan kopi. Kakek panggil istri sayang. Romantis kan? Awalnya pun heran, dibilang luar biasa kek. Kamu udah 80 tahun masih manggil sayang sama istri. Dia bilang, kenapa? Saya lupa namanya. Dia lupa nama istrinya. Biar gak salah panggil nama, Pak, panggil sayang. Nanti salah panggil nama, tentang lagi pilih gimana. Apalagi kawan saya punya istri 3, panggil nama salah-salah. Wah, ribut semua. Akhirnya kan 3-3-nya hilang sendiri. Kacau. Maka panggil sayang. B, coklat, strawberry, vanilla. Betul, jadi kan cuma nanti pulang-pulang ke rumah, dia tidak orang baik di rumah. Jangan marah-marah, sabar. Kalau ada petir menyambar di rumah, jangan ikut teriak, istighfar aja. Salat 2 rakaat di masjid, nanti akan petir akan berhenti dengan sendirinya. Barulah nanti hadirin mulia, semua akan terasa seperti di surga. Pak, amalkan agama dengan sempurna, Allah akan berikan suasana surga di dunia. Orang yang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung, hawa dingin telah terasa. Orang yang mau ke kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas sudah terasa. Orang yang mau masuk surga masih di dunia, Pak, sudah nampak wajahnya kayak ini semua. Nampak wajah di surga semua, bahagia semua, nur cahaya semua. Ibu-ibu calon ratu bidadari di surga, amin. Bapak-bapak calon raja raja di surga. Tapi orang yang nanti akan masuk neraka, ini jangan nampak, banyak ini lipat-lipat surat. Mahal ini, panas hidupnya. Ya, ada sini yang panas kepalanya terus, emosi terus. Nah, ini alamat bahaya nih. Cuma ganti arah, ganti tujuan dulu. Maka sekarang kita sepakati, yang hadir di sini semua pengen masuk surga, betul? Coba saya pengen lihat yang pengen masuk surga angkat tangan. Ada nggak yang nggak angkat tangan? Yang tinggi, Pak, angkat tangan, yang tinggi. Tinggi. Saya cilik dulu ada yang nggak angkat tangan. Cuma ada yang nggak angkat tangan rupanya. Ya Allah, yang angkat tangan masuk ke surga sini. Yang nggak angkat tangan masuk ke juga kasihan. Amin. Atau dia nggak lagi tidur. Nabi katakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang nggak mau, kecuali yang enggan. Salah sahabat bertanya, kila wa bay'aka ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, siapa yang menolak aku mereka orang yang enggan masuk surga. Ya. Maka mulai hari ini Ibu, Pak, perbaiki kehidupan kita. Saya lihat kita pada minum, ada yang minum tangan kiri, itu bukan cara kita. Minum tangan kiri itu cara syaitan. Nabi katakan minum tangan kiri cara minumnya syaitan. Maka di rumah kita buat peraturan, ditulis di dekat meja makan, minum tangan kanan, sampai tuliskan hadisnya kalau perlu. Ya, baca Bismillah. Jangan meremehkan. Ini agama. Agama itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji. Minum makan pun agama, cara tidur pun agama. Bu, Pak, kita tidur 8 jam setiap hari. Kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun tidur kok. Coba kalau kita 20 tahun tidur tanpa adab, tanpa doa, maka 20 tahun umur kita sia-sia, bisa jadi dosa. Maka mulai hari ini sebelum tidur pun hidupkan sunnah. Apa sunnah Nabi sebelum tidur? Berwudu dulu, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran minimal 30 dibaca, dikipun ke tangan, diusapkan sebelum itu, mandi ayat, tidur. Posisi tidur pun diajarkan lagi. Bu, nanti pulang ke rumah, tempat tidur diperbaiki posisinya. Kaki jangan ke arah kiblat. Posisi tidur itu seperti posisi kuburan itu mayatnya. Ya, miring ke kanan. Itu sunnah. Allahu Akbar. Niat tidur bangun tahajud, tahu-tahu kebablasan sampai subuh, dapat tetap pahala, dapat pahala sholat tahajud. Amin, baik. Allah Maha baik. Subhanallah. Nah, maka hari ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ujung rambut sampai ujung kaki Nabi telah ajarkan. Bapak Ibu kalau saya heran, Nabi Sulaiman dia bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, tapi kenapa pakai sorban kayak ulama? Ini sunnah. Ibu ya, sorban ini sunnah, ada dalilnya. Saya masang sorban ini, ijazahnya ada dari guru-guru saya.
Terakhir dapat ijazah dari Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki di Makkah. Saya berdua dengan Ustaz Abdul Somad diberi ijazah, dipasangkan begini cara pasang sorban, cara Nabi. Ini sunnah. Kalau saya kan orang Sunda nggak pakai sorban, saya orang NU nggak pakai sorban, saya orang Muhammadiyah nggak pakai sorban, saya orang kanan nggak pakai sorban, salah. Coba lihat tuh belakang Sunda itu sudah tentukan imamah sorban, cuma kurang tebal aja. Kalau Imam Mojo orang Minang pakai sorban, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah pakai sorban. Jadi jangan ibu-ibu nggak usah ribut, kamu misi-misi aliran apa itu kok pakai sorban? Nggak usah. Ini sunnah. Boleh nggak sholat pakai sorban? Boleh. Bahkan pahalanya banyak, ada fadilahnya. Kalau nggak pakai sorban boleh nggak? Pakai peci hitam? Boleh nggak sholat pakai songkok hitam? Boleh. Kalau pakai peci putih, kayak Pak Haji? Boleh. Kalau sholat pakai peci warna-warni boleh nggak? Kalau nggak pakai songkok boleh nggak sholat? Boleh. Ya Pak. Ini apa nama songkok Sunda ini? Belangkong Sunda. Boleh. Hah? Betul. Boleh. Dia nggak boleh itu sholat pakai helm, itu nggak boleh. Karena jidat kita harus nempel, ditangkap sujud itu masalahnya. Tapi kalau helmnya dipotong depannya silahkan juga nggak apa-apa. Ragu nih masih mulai pakai helm aman. Ya Bu ya, jadi jangan kita hadir mulia menyempitkan perkara yang luas. Islam ini luas, terlalu luas itu disempitkan. Islam ini dalam itu didangkalkan. Kuya al-walayu alaihi, tinggi, terlalu tinggi itu direndahkan, indah, terlalu indah itu dirusak. Ibu-ibu dan orang pakai nikah pakai cadar, ibu nggak usah ribut begini. Aliran apa itu? Teroris ya? Kampungan lo. Itu orang pasti nggak pernah nonton TV atau nggak pernah umroh haji. Dalam Islam ataupun hukum negara, hukum adat, tak ada satu pun larangan menutup wajah, nggak ada. Ada larangan adat Sunda menutup wajah? Menutup wajah sendiri tadi larang, yang dilarang itu tutup muka orang, itu nggak boleh. Kamu tutup, bikin pusing kepala. Itu menghina nggak boleh. Kalau wajah sendiri orang muka dia, tapi memang menjadikan kalau orang pakai cadar, dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Ini tadi saya sampaikan tadi malam, hijab wanita itu 4 tingkatan. Yang pertama seperti ini, muka ini bukan aurat, boleh ditutup, boleh dibuka. Ya, kalau ada orang tutup mukanya jangan dilarang, orang muka dia. Bapak-bapak pun kalau mau pakai cadar silakan. Nggak apa-apa. Nabi Yusuf alaihissalam itu terlalu ganteng, terlalu tampan, sehingga kalau dia keluar rumah harus buka wajahnya. Kalau ibu-ibu histeris, Nabi Yusuf sampai mengiris-iris jadinya. Itu yang pernah diceritakan. Nabi Yusuf itu terlalu ganteng. Makanya saya selalu pakai ini. Dulu bahaya, kalau saya udah gendut aman, itu bahaya. Tidak ada masalah ya. Tingkatan hijab pertama seperti ini, wajah dan telapak tangan nampak, itu ada tunjukannya, ada dalilnya. Yang pakai cadar nggak boleh menyalahkan orang nggak pakai cadar. Tingkatan kedua, mata kok yang nampak, pakai niqab, ditutup hidungnya, bibirnya semua ditutup, dibuka depan suaminya. Yang ketiga, mata ditutup, semua ditutup, itu namanya burda. Ibu-ibu yang pernah haji umrah, itu semua askar perempuan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semua pakai burda. Karena apa matanya? Betul Bu? Nah, maka sampai di Indonesia jangan ribut. Dan ada hijab yang lebih hebat lagi. Dia tak pakai jilbab, dia tak pakai cadar, dia tak pakai burda, tapi 4 dinding kamar yang menjadi hijabnya. Dia tak kemana-mana. Dia di rumah pakai seksi-seksi aja, nunggu suaminya pulang. Oh, itu top, itu hijab sempurna bagi wanita. Tapi kalau mau keluar rumah juga pakai hijab yang benar. Pak, antum punya anak perempuan, dia keluar rumah nggak pakai hijab, satu langkah anaknya keluar rumah, Allah mungkinkan satu tempat neraka untuk ayahnya. Kalau ayahnya nggak pernah menasihati, tapi kalau ayah sudah menasihati dia nggak mau ya, kita bebas. Tugas kita cuma menyampaikan agama di telinga manusia, termasuk anak kita, istri kita. Yang asli hidayah Allah. Orang Nabi Nuh aja anaknya nggak taat, tapi Nabi Nuh dakwahnya. Istri kita nggak pakai hijab, Pak. Suaminya
akan mendapatkan seluruh dosanya, karena dosa istri mengalir ke rekening suami otomatis semuanya kalau suami nggak ajarkan agama. Jadi kalau sayang sama suami pakailah hijab, kalau sayang sama ayah yang gadis-gadis pakailah hijab, karena kalian yang bermaksiat ayah juga berdosa. Subhanallah ya. Jadi jangan ribet, dalam Islam semua dalil ada. Jangan kita menyempitkan perkara yang luas. Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama kita toleransi ya, toleransi, nggak usah ribut-ribut. Bagi masjid nggak usah ribut-ribut. Kunut subuh sunnah, nggak kunut pun sunnah ya, jangan ribut. Begini, kalau tanya sama saya, bang, mana yang sahih begini apa begini bang? Saya kan bukan ustaz, saya nggak jawab sahih mana kan. Saya bilang saya nggak tahu yang sahih mana, tapi yang salah saya tahu. Gimana yang salah? Begini kan. Mentang-mentang mantan anak metal kan begini, nggak boleh. Saya begini pak, saya dari kecil karena memanggil itu begini, dia banyak asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau ada orang di samping saya sholat begini jarinya, wallahi pak, sampai hari ini belum pernah saya pegang jari ini. Saya hormati. Tapi kalau harus dipegang pak, dipegang penikmat berat. Nggak boleh. Jangan ribut-ribut di masjid. Iya pak ya. Ini ikhtilaf pendapat di kalangan ulama. Ya. Kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin yang menyalahkan orang. Ya pak. Jadi kalau ada hari ini orang nih yang salah menyalahkan orang, dia yang benar sendirian, dia yang sahih sendirian, dia yang mantap sendirian, yang lain sesat semua, bid'ah semua. Hari ini tandanya orang-orang bodoh. Itu tandanya orang yang sedikit gurunya dia, sedikit kitab yang dia baca, sedikit majlis yang dia kunjungi. Maka pergilah piknik sekali. Kurang piknik tuh. Itu orang kayak gitu tinggalkan, jangan saya berdebat dengan mereka. Pak, orang yang semacam itu yang sempit pemikiran dalam beragama, kita kalau ngobrol sama dia, bukan iman yang naik pak, tapi darahnya naik. Daripada stroke, mendingan tinggal aja udah. Tahu benar nah selesai. Tinggalkan perdebatan meskipun tidak benar. Paham? Allah akan bangunkan satu istana di surga. Jadi tangan kita cuma dua pak, mulut orang miliaran di seluruh dunia. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga, terus berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Kalau orang sudah memutuskan hijrah, saya berharap semua yang hadir di sini hijrah habis ini. Hijrah, kalau dia mati pak, saya nggak nakut ini. Gak lama lagi mati, umur manusia ini umat akhir zaman 60-70 tahun saya kata Nabi 63 tahun. Kadang lebih, kadang kurang. Ini insya Allah pak, kalau niat Ustaz, saya niat mati. Niat mati, nggak niat mati. Ingat mati, nggak ingat mati. Maka cepat-cepat bertaubat sekarang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafan. Ya? Mulai hari ini kita hijrah. Jangan tunda-tunda waktu taubat. Jangan tunda taubat. Ya? Ada cerita kodok. Pernah dengar ya? Kodok masuk lubang. Ini ceritanya bagus sih. Ini inspirasi bagi kita untuk orang yang berhijrah. Ada 15 ekor kodok loncat-loncat. Tahu-tahu 5 ekor kodok masuk lubang. Lumayan dalam lubangnya. 10 ekor di atas, 5 ekor di mana? Di bawah. Maka 5 ekor kodok itu berjuang di struggle, mati-mati masuk keluar, pengen keluar di lubang tadi. Tapi karena lubang itu lumayan dalam, maka udah puluhan kali loncatan, tak satu ekor kodok pun bisa keluar. Akhirnya yang 10 ekor di atas ngembosing. Apa bahasa Sundanya ngembosing? Gempesan. Dia bilang udahlah, gak mungkin kamu bisa keluar, sudahlah, pasrah menunggu keajaiban. Dipengaruhi pak supaya jangan loncat-loncat lagi. Kasihan temannya 10 ekor di atas. Yang 4 ekor mendengar teriakan teman-teman di atas, akhirnya menyatakan dia give up ya. Mereka 4 ekor bersandar di dalam gua menunggu mati, menunggu keajaiban datang. Yang 1 ekor semakin diteriakin semakin semangat. Akhirnya dia mundur, dia loncat, 1 loncatan terakhir dia keluar. 4 ekor pun berheran dan 10 ekor pun heran. Ternyata setelah diselidiki, kodok yang 1 ekor tadi tuli.
Jadi dia pikir teman-teman di atas itu beri semangat. Yang teriak-teriak tadi, oh ini motivasi. Maka orang yang berhijrah perlu pura-pura tuli, tutup telinga. Ya, nggak usah dengar kata orang, apa kata orang, biarin aja deh. Pujian orang tak akan membuat kita mulia dalam pandangan Allah. Caci maki orang, hinaan orang tidak akan menghinakan kita dalam pandangan Allah. Penilaian manusia tidak penting, gak lama lagi orang yang menilai kita pun akan mati semua. Coba hari ini pikirkan berapa nilai saya dalam pandangan Allah. Bapak Ibu mau tahu berapa cinta Allah kepada kita? Periksa hati kita, berapa cinta kita kepada Allah. Allah lebih cinta daripada kita. Maka harus kalian pahami, dunia ini sementara saja. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Gak lama dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata akhir cerita, sebentar lagi akhirat nyata dunia tinggal cerita. Dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Makanya hijrahlah sekarang juga. Orang yang berani hijrah itu hebat. Hebat. Orang yang hijrah Allah ampunkan semua dosanya, bahkan dosa-dosanya Allah lupa jadi pahala. Orang yang tadinya mau membunuh Rasulullah SAW, dia asah pedang, dia merah matanya, berteriak keliling Makkah, "Aina Muhammad, mana Muhammad?" Orang paling ditakuti di Jazirah Arab mau membunuh Rasulullah, hari ini terbaring di sisi Nabi di Madinah. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Maka jangan pernah meremehkan para preman-preman pelaku-pelaku maksiat, karena kalau seketika mereka bertaubat kepada Allah, seketika itu dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencuci diri. Jangan remehkan. Yang hari ini lagi soleh-solehannya, jangan sombong dengan kesolehannya. Karena kita belum benar, kita nggak pernah tahu bagaimana ending perjalanan hidup kita. Kata Nabi, ada orang yang seumur hidupnya amalnya seperti amalan ahli surga, dekat dia ke pintu surga, Allah masukkan dia ke neraka. Ada orang yang seumur hidupnya amalannya amalan ahli neraka, dekat dia dengan neraka, Allah masukkan dia ke surga. Nah, sahabat menangis mendengarkan riwayat ini, hadirin mulia. Makanya ulama sampaikan, orang yang lagi taat-taatnya kepada Allah hari ini, yang lagi bagus-bagusnya amalnya, sholatnya, jangan sombong dengan kesalehan kalian. Yang hari ini lagi menerima dosa, yang sibuk mabuk, berzina, judi dan sebagainya, jangan putus asa di rahmat Allah. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kalian. Maka hari ini, mulai hari ini kita hijrah. Semua sepakat insya Allah ya? Hijrah. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu kapan. Sudah habis waktu saya? Habis. Jadi hadirin sekalian, saya simpulkan apa yang kita obrolkan hari ini, mudah-mudahan berkesan di hati. Amin. Dan siap mengamalkan dan menyampaikan. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, yang pertama, hatinya bersih, tak ada iri, hasad, dengki sama orang. Sebelum tidur dia doa sama Allah, ya Allah, aku maafkan semua orang yang zalimi aku, tolong ampunkan dosa mereka. Pak, jangan simpan dendam di hati, karena mati datangnya tiba-tiba, ajal datangnya tiba-tiba. Jangan sampai kita mati sementara dendam masih dalam hati. Bisa nggak doa kayak gitu, Bu? Ya Allah, coba diikuti. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang zalimi aku, tolong ampunkan kesalahan mereka. Baru jadi orang baik itu. Berjalan tanpa ada dendam, hasad, dengki di hati. Nggak ada musuh satupun, semua sayang. Lihat orang kebaikannya, Allah beri dua mata, mata kanan kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Perbaiki kehidupan, sunnah hidupkan, sholat diperbaiki kehusukannya. Datanglah ke majelis-majelis ilmu. Ini bagus, ada majelis bulanan mingguan di sini. Ya? Kemudian letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Katakan kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diikuti kalimat ini, sederhana tapi ini puncak dari tasawuf, menghinakan diri. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Orang-orang tua saya di sini lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau adik-adik ini, mereka lebih baik dari saya, karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Begitu cara kita memandang. Insyaallah Pak ya, jangan dendam, jangan iri, jangan hasad sama siapapun. Nanti pilkada nanti Pak, kalau pilihan kita menang, istighfar. Jangan-jangan pilihan kita mau mudarat bagi umat.
Pilpres sudah begitu. Kalau pilihan kita kalah, sujud syukur. Alhamdulillah saya terbebas dari hisab. Itu benar. Jangan kalau kalah terus demo, aneh-aneh. Apalagi yang menang terus dangdutan langsung. Ini orang tak paham agama semua. Mestinya kalau kalah, kalau kita menang pemilihan apa-apa pun hanya mulai kita ketakutan, istighfar, hisab. Ya Pak, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik jadi khalifah 1 minggu sakit. Hari pertama pelantikan jatuh pingsan. Sakit panas dingin 1 minggu, menangis jadi-jadinya, ya Allah. Dia kumpulkan pagi istrinya, wahai istriku, Allah beri makan yang berat di pundakku. Tidak bisa dilewati dengan bersenang-senang. Kalian pilih bertetap bersama dengan perhiasan dunia kalian, aku bersama aku. Kalau kalian ingin tetap menjadi istriku, lepaskan semua berlian-berlian emas yang ada pada tubuhmu, serahkan ke Baitul Mal. Pak, 3 tahun dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, serigala dengan kambing makan 1 nampan, minum 1 telaga. Tak ada satu orang pun yang menerima zakat orang Islam. Daging-daging kurban diberikan ke hewan-hewan buas di hutan. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, selama 3 tahun tak pernah dia mandi janabah. Istrinya pun tak sempat didatangi karena begitu khawatirnya, takut dia akan hisab begitu berat di akhirat. Ini apa yang jabatan? Jabatan ini hisab, pemimpin paling hisabnya. Kalau wali kota, 1 kota Madinah. Kalau ada 1 orang yang sholat, nanti pemimpin ditanya, selama kau jadi wakil wali kota, ada rakyat yang nggak sholat, apa yang kau buat? Ditanya. Ada yang murtad, ada yang mati kelaparan. Kenapa? Maka ini kerja berat hati mulia. Maka kita bantu, beliau minta bantuan daripada rakyat tadi, hati mulia untuk bekerja sama. Insya Allah rumah yang akan jadi hati mulia, astagfirullah seluruh orang. Amin. Baik itu hati mulia. Dari saya banyak yang saya sampaikan lagi, saya sudah 3 hari di rumah ini. Sudah banyak majelis, mungkin ada beberapa orang yang hadir di majelis-majelis saya. Nanti insya Allah kita datang lagi, kita kumpul lagi. Ya, kita buat lagi, kita buat iman kita semakin hari semakin meningkat, sehingga kita semua bisa berkumpul nanti di akhirat di surga. Amin. Karena perpisahan yang sesungguhnya itu bukan di dunia, tapi perpisahan yang sesungguhnya ketika 1 orang masuk surga, 1 orang masuk neraka. Itulah perpisahan yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan. Kalau saya anak, saya istri, ajak semua masuk surga. Masuk surga sekeluarga. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Untuk hadirin yang berbahagia, bapak-bapaknya kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang hadir. Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, baik warga Sunda ataupun warga kota dunia yang lainnya yang hadir, kami ucapkan atas nama panitia, mengucapkan ribuan terima kasih. Hatur nuhun bisa kasadayana atas kehadiran bapak ibu semua, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Subhanahu wa ta'ala menijabah kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sirrika, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, kami mengharapkan ridha-Mu dan surga ya Allah. Kami hanya mengharapkan ridha-Mu dan surga-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Ya Allah, berikanlah kami semua yang hadir pada kesempatan ini menjadi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rahmanir Rahim, ya Allah, persatukanlah kami ya Allah, khususnya warga Paguyuban, warga Sunda di dunia ini dalam ketaatan kepadamu dan di akhirat nanti dalam surga-Mu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.